Ini adalah laptop bisnis entry level yang tahan banting, yang butuh laptop stabil, aman, gampang di-maintain juga, dan pastinya tahan banting, yang bikin kerja di mana aja bebas worry. Pokoknya ya menarik banget lah dari laptop ini. Buat yang pengen fokus mikirin bisnis, nggak kepengen ke-distract-nya itu masalah-masalah simpel kayak di laptopnya overheat, blue screen, keyboardnya nggak nyaman, itu kan jadi workflow kita ketika produktif kan berkurang ya. Nah kalau misalkan kalian pengen fokus bisnis aja, Asus ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Ini dia Asus ExpertBook P3 yang mana baru dirilis Juni 2025 kemarin. Nah, laptop ini menurut gua menarik buat kalian yang cari laptop untuk kerja dengan fitur yang komplit, harga yang masih value for money, dan pastinya badak ya. Kalau ini laptopnya bukan Asus ExpertBook, fix rusak. Karena cuman ini satu-satunya laptop yang bisa disiram air dan nggak kenapa-napa. Nggak cuma tahan banting, mau diinjak atau disiram juga masih aman. Jadi kalau udah dipakai beneran worry free. Performanya juga kenceng karena pakai prosesor Intel Core i7 generasi 13 seri H nih ya. RAM-nya 16GB DDR5, storage 1TB, dan masih bisa di-upgrade. Worry free dong. Konektornya juga lengkap dan tentunya sudah punya fingerprint sensor. Worry free lagi nih. Ini adalah Asus ExpertBook P3. Ya, laptop yang satu ini memang cocok banget sih digunakan untuk keperluan bisnis ya. Karena selain sistem keamanan yang lengkap, laptop ini tahan banting. Saat acara launching kemarin, Asus tuh menampilkan berbagai demonstrasi yang menurut kami sih udah sangat ekstrim sebetulnya ya. Ada yang keyboardnya disiram air hampir 1 botol. Lalu ada yang laptopnya diinjak juga. Ada demonstrasi ngangkat barbel 8 kg pakai port Ethernetnya doang. Dan kemarin Rifki juga sempat jatuhin laptopnya nih. Dan semuanya masih nyala normal. Keren banget sini ya. Nah, yuk kita langsung aja mulai bahas laptop yang satu ini dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 13620H. Codename-nya adalah Raptor Lake. Litografi Intel 7 base TDP di 45W. Total punya 10 core dan 16 thread. Ini terdiri dari 6 performance core dan 4 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya di 4,9 GHz. Untuk Intel Smart Case-nya itu lumayan besar di 24 MB. IGP-nya pakai Intel UHD Graphics yang sudah pakai 64 execution unit dan tentunya sudah support akselerasi QuickSync dan AV1 juga. RAM yang bawaannya adalah 16 GB DDR5 5200 single channel. Memang ini datanya dengan konfigurasi single channel ya, tapi tenang, di sini masih ada satu slot SODIMM tambahan, jadi masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Kapasitas storage ada di 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4 dan masih tersedia satu slot SSD M.2 tambahan lagi. Jadi kalau dirasa kurang tinggal nambah aja ya, nggak perlu ganti SSD yang terpasang. Konektivitas wirelessnya pakai Realtek 8852BE ya, sudah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya di 50 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Pro. Ya, bukannya versi home nih ya, karena memang ini tujuannya untuk keperluan bisnis. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya polikarbonat, warna misty gray. Untuk desain, ini mirip seperti ExpertBook P5 yang pernah kita review sebelumnya. Desainnya simple dengan DNA khas Asus ExpertBook yang terasa profesional. Di bagian cover atas terlihat logo Asus ExpertBook yang berukuran kecil. Tentunya yang satu ini juga sudah lolos uji ketahanan standar militer yang military standard 810H dan standar durability robust Asus Superior Durability. Tadi udah dilihat ya di awal ya gimana laptop ini disiksa sampai seperti itu tuh. Parah banget sih, tapi tetap masih nyala normal sih. Nah, untuk dimensi, panjang 31,5 cm, lebar 22,6 cm dan ketebalan di 1,8 cm. Bobot laptopnya ada di 1,43 kg. Ini termasuk ringan untuk sebuah laptop dengan durabilitas tinggi seperti yang satu ini. Untuk chargernya itu 215 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa dengan charger adalah 1,65 kg. Untuk display ini adalah panel IPS ukuran 14 inci resolusi Full HD Plus atau 1920x1200 pixel. Aspek rasio otomatis 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz. Menurut Asus tingkat kecerahannya itu ada di 300 nits dengan kadar gamut di 45% NTSC. Nah, kalau dari pengujian kami tingkat kecerahannya itu maksimum mencapai 336 nits. Lalu untuk gamut coverage di 58,1% sRGB dengan gamut volume di 59,3% sRGB. Memang ini belum yang benar-benar cocok untuk kegiatan content creation kelas profesional, tapi mengingat ini udah layar IPS, konsistensi warnanya masih jauh lebih bagus dibanding kalau pakai panel TN biasa. Jadi kalau mau digunakan untuk editing foto atau video yang memang nggak butuh akurasi warna tinggi ya, kelas profesional ya, ini memang udah cukup oke sih sebenarnya. Nah, kalau memang butuh akurasi warna kan gampang, tinggal colok monitor eksternal aja, bisa lah ya. Nah, permukaan layarnya ini matte atau anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa pantulan bayangan yang mengganggu di sini.
Engsel layar juga bisa dibuka sampai 180 derajat, jadi kita bisa dengan mudah menampilkan isi layar ke lawan bicara tanpa perlu memutar laptopnya. Dan engsel seperti ini juga meminimalkan kemungkinan kerusakan layar saat itu layar tidak sengaja terdorong. Layar ini juga kuat banget ya, misalnya nggak sengaja lupa naruh pulpen di atas keyboard dan kita tutup layar dengan keras nih, masih aman tuh. Nggak pecah tuh layarnya, keren kan? Bingkai layar juga tergolong tipis dengan bingkai atas yang sedikit agak tebal karena ada kamera dan mikrofon di area situ. Untuk kameranya ini resolusinya 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan privacy shutter untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Sayangnya emang dia belum dilengkapi dengan fitur Windows Studio Effect karena memang prosesornya belum pakai NPU. Lubang mikrofonnya terletak di samping kanan dan kiri kamera. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancelling yang dapat diakses melalui software My Asus. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini saya ada di luar untuk mengunci mikrofon dan kemampuan noise cancelling dari laptop Asus ExpertBook yang satu ini. Jadi kualitas suaranya gimana? Suara noise di belakang saya ini masih kedengeran atau enggak? Dan kali ini kita uji kamera dari laptop Asus ExpertBook P3 yang satu ini. Untuk kameranya sendiri dia punya resolusi 1080p. Jadi kualitas gambarnya bisa kalian lihat sendiri. Ini bagus ya. Kalian bisa lihat gambarnya dengan jelas. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan kamera di laptop lain yang punya resolusi 720p. Dan sekali lagi kami ingatkan, kalau pengen emang kualitas gambarnya terlihat bagus seperti saya sekarang ini, pastikan kalian gunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Oke, kita lanjut lagi. Laptop ini menggunakan speaker stereo dengan konfigurasi 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop di sisi kanan dan sisi kiri. Untuk suaranya bisa dibilang sangat lantang ya untuk kelas harganya ya. Khas laptop ExpertBook. Detail suaranya juga sangat bagus, rapi, dan bassnya masih kedengaran cukup powerful. Meskipun bukan yang mendentum banget ya, wajar sih ya. Ini mungkin cocok banget ya buat kalian mau presentasi gitu, mau pakai suara langsung dari laptopnya, udah bisa nih. Untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C full function dan digunakan sebagai port charging by default. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C full function juga nih ya, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm. Nah, untuk sebelah kanan ini ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar ya, lalu ada satu Ethernet port dan Kensington lock slot. Nah, untuk keyboardnya dia menggunakan layout khas Asus ExpertBook. Keyboardnya diklaim sudah spill resistant. Bukan hanya spill sih sebetulnya ya, disiram juga nggak masalah nih. Tapi punya keyboard seperti ini bukan berarti ya tiap hari kalian pamer-pamer ke teman kalian disiram-siramin terus gitu ya, bukan ya. Ini dirancang supaya kalau tidak sengaja ketumpahan cairan, dia aman ya, bukan untuk didemoin setiap hari. Saat digunakan untuk mengetik, yang satu ini memang asik banget sih ya. Tombolnya terasa solid dengan key travel di 1,5 mm. Ini beneran terasa seperti laptop bisnis kelas atas. Switchnya masih tergolong silent, jadi aman lah kalau mau dipakai di tempat yang hening. Nah, untuk tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end ini menyatu dengan anak panah. Tombol anak panah atas dan bawah itu punya ukuran setengah dari tombol yang lainnya. Nah, keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit putih yang punya 3 tingkat kecerahan. Untuk pengaturannya bisa pakai tombol F7. Nah, untuk touchpad ini punya ukuran yang tergolong besar dan terletak cenderung center to body, jadi agak melebar sedikit ke kanan dari tombol spacebar hingga tombol copilot. Di sini tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi yang satu ini nyaman ya karena sudah pakai Windows Precision Driver. Nah, untuk sistem keamanannya dia punya sistem keamanan biometrik ya, dan dia sudah memiliki fingerprint sensor yang sudah support Windows Hello. Untuk sistem pendinginnya dia menggunakan sistem pendingin aktif yang diberi nama Asus ExpertCool dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake udara dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Desain exhaustnya dibuat khusus agar sistem pendinginnya dapat beroperasi dengan maksimal bahkan saat layar laptopnya ditutup. Karena biasanya ada aja nih yang menggunakan ini dengan monitor eksternal serta keyboard dan mouse eksternal. Nah, kan laptopnya ditutup tuh. Nah, ini sudah dirancang untuk digunakan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat aspek performanya. Di software My Asus terdapat 3 opsi mode performa yang bisa kita pilih ya. Ada performance, standar, dan whisper. Mode performa ini juga bisa diubah dengan shortcut function plus huruf F. Sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 Stability Test. Untuk skor maksimum yang dapat diraih di mode performance itu mampu mencapai 11.402 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode performance itu berkisar 10.800 sampai 10.900-an poin. Sementara di mode standar, skornya bisa mencapai 10.664 poin. Skornya itu bisa bertahan di kisaran 8.800-an poin. Nah, kita juga coba tes saat nggak nyolok ke charger dan hasilnya skor maksimumnya ada di 10.115 poin dan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 9.000-an poin juga. Keren ya, udah mirip dengan kondisi tercolok ke charger.
Sekarang kita lihat suhu kerjanya. Untuk mode performance di awal pengujian suhu sempat bertahan di kisaran 93 sampai 96 derajat Celcius. Tapi kemudian dia berhasil turun dan bertahan di kisaran 80 sampai 84 derajat Celcius dengan spike sekali-sekali ke 93 derajat Celcius. Terkendali lah di sini ya. Oke, langsung kita lihat untuk Adobe Premiere Pro sesi 2025 dengan pakai video yang durasi 2 menit 7 detik. Kita lihat untuk export video 4K 60-nya, software only selesai dalam waktu 8 menit 37 detik. Untuk OpenCL selesai dalam waktu 10 menit 19 detik. Sementara untuk export video 10 80 60 fps dengan durasi yang sama dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 51 detik. Kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 2 menit 42 detik. Ini mungkin karena kita menggunakan RAM yang single channel ya, bawaannya aja. Kalau kita pakai dual channel harusnya ini hasilnya berbeda, terutama untuk OpenCL-nya. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K 60 video export, di awal proses ekspor suhu sempat mencapai 97 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil turun dan bertahan di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 911, ini software video editing kelas profesional tapi versi gratis yang kita pakai ini. Kita masih pakai video yang sama untuk ekspor video 4K 60, kita selesai dalam waktu 20 menit 16 detik. Sementara kalau videonya adalah 10 80 60 fps selesai dalam waktu 5 menit 9 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export, suhu CPU dari kisaran 73 sampai 93 derajat Celcius. Masih terjaga lah nih. Lanjut untuk CapCut Video Editor. Kita masih menggunakan video yang sama untuk export video 4K 60 fps selesai dalam waktu 4 menit 35 detik. Sementara kalau videonya adalah 1080p 60 fps selesai dalam waktu yang kencang sekali di 1 menit 6 detik saja. Oke, saya tahu ini laptop bisnis, tapi kalian pasti mau tahu kemampuan gamingnya seperti apa. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk game yang terakhir ini Assassin's Creed Mirage ya, selama setengah jam kita lihat suhu kerjanya. Untuk CPU terlihat masih tergolong aman bahkan saat digunakan untuk main game seperti ini. Lalu untuk suhu permukaan, kita bisa lihat di area keyboard terlihat ada beberapa titik yang agak hangat. Tapi ini wajar mengingat laptop yang satu ini memang bukan didesain untuk kegiatan gaming dengan durasi lama seperti ini. Meski demikian, suhu di area palm rest masih dijaga cukup rendah, jadi tangan tetap nyaman. Lanjut untuk pengujian storage-nya. Kecepatan bacanya kita lihat di sini ada di 6.218 MB per second dan tulisnya di 5.672 MB per second. Kecepatan yang sudah mumpuni banget lah ya untuk kelas-kelas kayak begini ya. Nah, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Kita set brightness di 150 nits dengan volume di 25%. Mode performa kita gunakan adalah standar. Hasilnya, untuk lokal video playback 1080p, baterai habis setelah 10 jam 10 menit. Ini sebetulnya hasil yang cukup bagus untuk sebuah laptop dengan prosesor seri H yang biasanya dipakai buat gaming seperti yang satu ini ya. Apalagi baterainya kan di 50 Wh, bukan yang 60-an atau 70-an Wh. Oke, sekarang tes untuk charging. 30 menit pertama terisi 54%. Dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 45 menit. Ini termasuk durasi yang kencang ya, karena ada di bawah 2 jam sebagai standar kami. Nah, untuk harganya, laptop yang satu ini dijual di harga kisaran 13.599.000 dan ini sudah termasuk garansi 3 tahun yang bisa diklaim secara global dan ada 1 tahun 100% accidental damage protection gratis di Indonesia. Tentunya karena laptop bisnis komersial, di sini ada beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh laptop consumer, seperti misalnya dukungan internasional yang panjang ya, lalu ada perpanjangan masa garansi. Ya, itu bisa dilakukan ya. Lalu ada on-site service di hari berikutnya dan ada VIP hotline juga. Jadi perusahaan yang membelinya itu bisa mengkonfigurasikan ini juga ya. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM-nya masih single channel. Ini bawaannya aja ya, tapi kapasitasnya udah langsung 16 GB dari 5. Dan kalau memang butuh upgrade masih ada slotnya. Lalu layar memang belum 100% sRGB, tapi yang satu ini kan untuk laptop bisnis kantoran ya, yang nggak selalu butuh 100% sRGB. Dan kalau emang butuh akurasi warna yang lebih baik, bisa pasang monitor eksternal tentunya. Lalu buat yang memang butuh sebuah Copilot Plus PC, yang satu ini belum masuk dalam kategori tersebut. Tapi tenang, karena berbagai fitur dasar Copilot lainnya tetap bisa diakses. Ya, kalau kalian butuh yang Copilot Plus PC, kan ada yang versi P5 ya, udah pernah kita review juga tuh. Dari sisi menarik, pertama jelas laptop yang satu ini beneran tahan banting. Durabilitasnya super, mau dijatuhin, diinjak, disiram masih nyala juga ya. Meskipun durabilitasnya tinggi, bobot laptopnya masih tetap bisa dijaga di kisaran 1,4 kg. Ini masih cukup ringan sebetulnya. Performa prosesor juga kencang, bahkan bisa menyamai beberapa prosesor keluaran tahun ini di kelas harganya.
Dia punya total 10 core 16 thread. Jadi cocok banget kalau mau dipakai untuk multitasking. Ngedit foto, wah lancar banget. Ngedit video Full HD 60 fps juga masih oke. Kalau ngedit 4K ya bisa, pakai CapCut aman. Buat gaming tipis-tipis juga kalau misalnya lagi bosan kerja tuh bisa juga sih di sini ya. Butuh kerja dengan banyak monitor juga bisa. Mau 2 monitor ekstra aman, 3 monitor ekstra juga masih bisa di sini. Storage-nya juga udah super lega di 1 TB, kamera udah 1080p, punya sistem keamanan biometrik dan speakernya oke banget untuk kelas harganya. Kemampuan noise cancellingnya juga bagus nih, bisa ngefilter suara noise dengan sangat bersih. Durasi chargingnya juga kencang banget, 30 menit aja udah keisi 54%. Garansinya juga panjang hingga 3 tahun, plus ada 100% accidental damage protection di tahun pertama, ditambah masih ada dukungan layanan kelas bisnis komersial ya. Jadi pertanyaannya, laptop Asus ExpertBook P3 ini cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas pemilik bisnis atau usaha, mungkin UMKM ya, yang sedang butuh laptop yang kelas bisnis untuk pegawainya, nih cocok banget yang satu ini. Apalagi kalau kerjaannya lebih banyak di lapangan, ini tahan banting. Tapi nggak harus milik bisnis, karena perorangan pribadi yang nyari laptop badak buat dibawa kerja outdoor, ini juga cocok. Untuk pengguna yang sering multitasking dengan beberapa monitor, ini juga cocok banget. Atau butuh laptop tipis untuk editing foto dan video, di sini cocok ya. Tapi pastikan kalau memang butuh akurasi warna, tambahin aja monitor ekstra lagi ya. Atau mungkin butuh laptop buat programming, ini juga bisa. Tapi pastikan softwarenya udah sesuai dengan spek dari laptopnya. Intinya, kalau memang yang dicari adalah sebuah laptop bisnis komersial kelas menengah dengan durabilitas super, rasanya Asus ExpertBook P3 yang satu ini layak untuk dipertimbangkan. Asus ExpertBook P3, trusted by IT expert, built for worry-free business. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.